Persib Bandung berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen setelah berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0. Perandingan ini juga menjadi ajang balas dendam ketika awal musim lalu Persib dikalahkan Malut United di kandang Malut dengan skor 2-0 yang dihasilkan oleh mantan pemain Persib yaitu Ciro Alves dan David da Silva. Pertandingan yang berlangsung sengit dengan intensitas tinggi membuat wasit harus beberapa kali meniup peluit. Persib berhasil memecah kebuntuan lewat gol penalti yang dieksekusi Tom Hey dan menghasilkan skor 1-0 untuk Persib. Pelatih Persib, Bojan Hodak, membaca situasi dengan cepat. Ia tahu keunggulan 1 gol belum cukup aman. Lawan masih berbahaya. Dan karena itulah satu keputusan penting diambil. Masuknya Andrew Yung di awal babak kedua bukan tanpa pesan. Ini bukan sekadar pergantian pemain, tapi sebuah isyarat tegas Persib ingin menambah gol. Hodak jelas tak ingin anak asuhnya bermain aman terlalu dini. Yung langsung mengambil posisi di lini depan, memberi variasi baru dalam skema serangan. Dengan postur dan pergerakannya, ia diharapkan bisa membuka ruang bagi Berguinho dan Barush. Namun sepak bola tak selalu berjalan sesuai rencana. Hingga 15 menit pertama babak kedua, laga berjalan relatif datar. Persib menguasai bola, tetapi peluang bersih masih sulit tercipta. Malut United bertahan rapat, disiplin, dan tak memberi ruang leluasa. Di tengah jalannya pertandingan, kamera televisi menyorot satu pemandangan menarik di tribun VIP pelatih tim nasional Indonesia. John Hartman tampak hadir langsung di stadion. Ia terlihat berdiskusi cukup intens dengan Mark Klok yang pada laga ini tidak tampil. Keduanya berbincang serius, sesekali menunjuk ke arah lapangan. Momen itu menambah warna tersendiri dalam pertandingan menandakan bahwa laga ini bukan sekadar duel liga biasa, tetapi juga menjadi ajang pemantauan. Kehadiran Hartman seolah menjadi pengingat bahwa performa para pemain Persib juga berada dalam radar yang lebih luas. Memasuki menit ke-67, Persib mulai menemukan ritme. Kombinasi Berguinho, Andrew Yung, dan Willian Barush akhirnya membuahkan peluang matang. Serangan dibangun rapi dari sisi sayap. Bola mengalir ke kotak penalti, dan Barush menyambutnya dengan sundulan. Stadion sempat menahan napas. Sayang, bola masih menyamping tipis di sisi kiri gawang Malut. Bobotoh menghela napas panjang, tangan di kepala. Sorak kecewa bercampur harap. Gol terasa sudah di depan mata, tapi belum juga datang. Sepak bola selalu punya cara untuk membuat jantung berdegup lebih kencang. Dan itu terjadi pada menit ke-77. Malut United nyaris mencetak gol penyama kedudukan. Sebuah sundulan keras dari Franka mengarah ke gawang Persib. Teja Paku Alam bereaksi cepat, menepis bola dengan refleks luar biasa. Namun bola muntah jatuh ke arah David da Silva. Situasi genting. Sang striker lawan siap menyundul bola ke gawang kosong. Dalam sepersekian detik, seluruh stadion seakan terdiam dan di momen krusial itulah Dewangga muncul. Dengan sapuan terakhir yang sangat menentukan, Dewangga menggagalkan peluang emas Malut, sebuah penyelamatan yang nilainya sama dengan gol. Bobotoh langsung bergemuruh, memberi apresiasi untuk lini belakang Persib. Momen itu menjadi titik balik. Persib selamat. Dan semangat kembali membuncah. 7 menit berselang, giliran Persib yang hampir menggandakan keunggulan. Kali ini lewat Andrew Yung. Memanfaatkan umpan matang dari Hey, Yung melepaskan tembakan keras. Bola meluncur deras, mengarah sempurna, namun Dewi Fortuna belum berpihak sepenuhnya. 2 aang, bola membentur mistar gawang. Stadion bergemuruh, campuran antara kagum dan kecewa. Yung menunduki lalu menepuk dadanya sendiri, mencoba menenangkan diri. Gol tinggal sejengkal, tapi belum juga tercipta. Tak lama setelah peluang Yung Persib kembali mengancam lewat skema serangan balik cepat. Tiron Del Pino membawa bola masuk ke kotak penalti dan terjatuh setelah kontak dengan pemain lawan. Bobotoh langsung bersorak, tangan terangkat, meneriakkan penalti. Pemain Persib pun bereaksi, menuntut wasit menghentikan laga, VAR pun bekerja.
Beberapa menit yang terasa sangat lama pun berlalu. Seluruh stadion menanti keputusan. Kamera menyorot layar. Pemain berdiri tegak. Dan akhirnya, keputusan keluar, tidak ada penalti. Laga dilanjutkan. Keputusan ini sempat memicu reaksi kecewa. Namun Persib tak larut. Fokus kembali diarahkan ke permainan. Saat laga memasuki menit-menit akhir, Bojan Hode kembali memainkan kartunya. Sadil Ramdhani yang baru masuk sebagai pemain pengganti hadir dengan energi segar. Dan hanya butuh waktu singkat bagi Sadil untuk membuat perbedaan. Menit ke-87, Persib melancarkan serangan cepat. Berguinho mengirimkan asis terukur ke dalam kotak penalti. Sadil menyambutnya dengan first touch yang sempurna. Tanpa ragu, tanpa banyak sentuhan, gol. Bola bersarang di gawang Malut. Stadion meledak, Bobotoh berdiri, teriakan membahana. Sadil berlari ke pinggir lapangan, disambut rekan-rekannya. Gol ini bukan sekadar gol pengunci kemenangan, tapi juga pelepas emosi setelah rangkaian peluang yang terbuang. Hingga peluit panjang dibunyikan, tak ada gol tambahan tercipta. Skor akhir 2-0 untuk Persib Bandung tetap bertahan. Kemenangan ini terasa istimewa. Bukan hanya karena 3 poin, tetapi karena ini adalah revanse. Pada putaran pertama, Persib harus menelan kekalahan 0-2 dari Malut kali ini. Di hadapan pendukung sendiri, Pangeran Biru membalasnya dengan cara meyakinkan. Pertahanan solid, penjaga gawang tampil heroik, pergantian pemain tepat sasaran. Semua elemen menyatu dalam satu malam yang sempurna. Laga ini menunjukkan kedewasaan Persib. Mereka tak panik saat peluang belum datang. Mereka bertahan saat diserang. Dan mereka mematikan laga di waktu yang tepat. Mazukingia. Yung memberi tekanan. Penyelamatan Dewangga menjaga asa. Gol Sadil memastikan segalanya. Persib tak hanya menang. Mereka menang dengan karakter. Dan bagi Bobotoh, malam itu menjadi pengingat. Maung Bandung bukan hanya kuat, tapi juga sabar dan mematikan Heavens tuntas 3 poin diamankan dan Persib kembali melangkah dengan kepala tegak.